Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fa yaqulu man yaquni fa astajiba man yas'aluni fa u'tiya man yas'aluni fa aghfir rawahu Malik wal Bukhari wa Tirmidzi wa ghairuh. Kita masih di dalam pelajaran mengenai kemuliaan malam supaya kita bisa menghidupkannya dengan ibadah. Wali ada wali ma'u idat liwaliyin illa billah. Pelantikan wali dilantik bukan Gibran doang, ya, bukan pejabat aja dilantik, aulia dilantik juga. Ma'u idat liwaliyin illa billah. Tidaklah diangkat dilantik seorang wali melainkan maklumat. Ya, jadi nggak sembarangan. Itu abah itu yang kelihatannya masih muda, kayaknya pengganjul, kan gitu. Ya, kelihatannya begitu ya, kita akan Habib kayak gitu, kan gitu. Jangan. Terkadang di tempat, ya, digigit, tengah malu. Ini kita nggak tahu. Satu cerita Abu Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Husain bin Jintan, abahnya Abu Jintan, Nabi Ahmad. Itu cerita pengakuan yang seusia dengan beliau, teman-teman mainnya, ya, pokoknya kawan-kawan dia. Karena saya di Jakarta gaul sama yang tua-tua, saya jarang sama muda-muda, makanya tua jadi mudi. Saya sering menyampurnya sama orang tua, jadi kebawa kayak tua gitu. Kalau umurnya masih 25 gitu misalnya. Ada boleh ya. Itu dia cerita ya Allah. Dia Abdul Mahdi Salim. Itu Habib Nawfal. Ya, siapa yang tahu kita? Kerjaannya nonton bioskop dulu. Kerjaannya nonton bioskop. Gitu orang ya, kalau bukan ngomong. Ini bukan ceritain enggak. Bukan aib. Kita enggak boleh mandang remeh setiap hamba Allah secara umum. Wa hatta li ahli maksiat. Dia berterima dosa. Kita jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling suci. Biar kata umroh kali-kali. Ini baru pulang ke apa kali itu udah tahu kan gitu. Ya nggak boleh. Karena ending dari kehidupan kita siapa yang tahu? Betul ya? Mungkin nggak yang ahli maksiat bertobat? Kan gitu. Yang akhirnya pertobatannya itu diterima dan di akhir ayatnya dia husnul khatimah. Mungkin nggak kita yang ahli mushola biasa, ahli masjid kan gitu. Memang kerjaannya ke masjid dulu, sholat maksudnya ibadah. Karena ke masjid dulu bang tidur, bang ngecas, kan itu kan? Bokirnya nyampe kondak mati, ya kemana ke masjid gak numpang ngecas? Ya apa tuh? Awas ya. Kalau fasilitas masjid ini buat ibadah, jangan main pakai ngecas. Tanya itu HP itu buat apa ya? Karena listrik ini listrik musola, wakaf namanya. Gak boleh dipakai buat kepentingan pribadi. Kalau mau habis ngecas kita taruh ke kotak kanan. Biasanya kalau ngecas berapa duit di tempat-tempat hiburan rekreasi kan juga ada ya. Tumpah ngecas gitu, 1.000, 2.000, taruh 5.000 gitu. Karena ini kepentingan pribadi.
pulau 6 sama pulau 7. Kayak tik 1 dan 2 gitu. Antum ngencing doang tuh di situ, kagak naruh kotak amal. Itu berarti ente mementingin diri sendiri. Beda kalau ente pengen duha, harus ente bersih dulu, ya kan? Ente buang hajat dulu, betul nggak? Ente cebok, emang itu bagiannya satu paket dah bahasa kita. Tapi kalau ente lewat sebelum ngencing doang, budi, ya. Ente berarti mementingkan diri sendiri tuh, ya. Tahu tuh. Begitu nggak naruh kotak amal lagi tuh. Bedain, ya. Maka supaya nggak kesan kita menggunakan untuk pribadi, ya taruhlah kotak amal yang ada. Taruh berapa duit? Biasanya orang kencing berapa duit pak itu? 2.000. Ya naikin dikit sama 2.000 mulu. Taruh di mana itu? Biar ada nilai lebih. Taruh di kotak amal. Kenapa? Karena tadi kita sudah pakai air. Airnya air musol. Kalau di rumah mah terserah deh. Mau ngencing berkali-kali juga, cebok berkali-kali. Mau punya ente. Kalau kita punya musola, banyak orang belum paham gitu. Ya amal biasa. Buat mati hari-hari. Ada gak tuh? Gak ada. Di sini gak ada. Buat mati tiap hari. Ya Allah, panas aja gua mati. Ibu-ibu, bocah segala macam. Ya Allah. Ada keramas semua kan gitu saja. Ya Allah, awas. Kalau sudah pakainya seperti itu pribadi, beda kalau kondisi darurat. Betul nggak? Air di rumah rusak mati, mesinnya kelas itu darurat kita. Ada musim kekeringan misalnya, kebetulan air musola bagus, sumber air cakep, silakan itu sosial. Betul nggak? Beda. Bukan di sini, Pak. Kalau mau suara dilangkap, sampai setir motor 5, 3 masa dilangkap bukan di sini, kan jauh ke Pamuana. Kalau mah Depok, ini mah Bogor. Ini nggak ada kan ya? Nggak ada. Orang belum terangkap kan gitu saja. Bedain. Nah saya ngecas saya lihat orang banyak yang begitu. Ya, banyak yang begitu. Kalau ente ngecas buat apa dengerin pengajian, lain itu ibadah tuh, paham loh? Ya, buat ngikutin pengajian online di mana, kebetulan kita lagi di jalan, betul nggak? Ada di masjid pengulang sholat, kalau silakan. Ya, ini banyak yang nggak paham, dianggap biasa aja, ya. Pelan-pelan mengaji itu dari yang nggak tahu jadi tahu. Ya udah insya Allah memahami karena kita nggak paham. Yang udah sananya deh terus berubah. Jadi besok Budi kalau mengencing di situ tuh, Budi kalau mengencing di situ karena bawa rincian gitu, ya. Habis kencing taruh di tromol, gitu, ya. Budi bukan si Randy bukan. Jadi mau kita diwaliin illa billah. Jadi jangan suka kita remehin orang. Begitu. Karena kita nggak tahu ending kita. Biar kita rajin ibadah, ahlul masjid. Kita nggak bisa, ya, memastikan diri kita dalam keadaan baik tadi. Kan udah diceritain kita harus sholihin. Mungkin udah sampai kali Ustaz tadi, ya orang dulu 99 sampai kelompok 100. Benar, taubat, mati belum sempat beramal soleh, nggak urusan, mati dia tewas, belum sempat ke musola hikmah belum, baru tinggal berapa langkah dibetot urusan. Ada lagi yang ahli ibadah, muridnya banyak, keren, ulama besar, baru siswa namanya. Ya Allah, semua murid ini bisa terbang di langit. Kalau usah cari murid pada terbang dari layangan, urusannya dan di aduh, tadi terbang
dan Allah akhirnya jelek. Allah diantar Tuhan sujudnya kami tipis. Sujudnya tak ribet kok. Pembilangan. Makanya jangan merasa benar, jangan merasa suci, jangan merasa bersih, jangan merasa hebat dan lain. Ya, semuanya adalah khotorin. Kita semuanya dalam kekhawatiran. Nah, kita minta Allah menerima husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah kami akhir yang baik. Wajal akhirat kalamina minad dunya qaula. Jadikanlah ucapan terakhir kami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi aulia itu Habib Naufal. Ini cerita temannya kebetulan kita udah nyanyi bareng. Dia saya anak saya, masya Allah. Habib Naufal kerjaan nongkrong sasarin bioskop dulu. Kita nggak ada yang tahu. Begitu abahnya tiba-tiba udah pakai jubah, udah kudang, bisa ngajar ceramah. Selidik punya selidik, ternyata tiap malam dari jam 2 dibobrok sampai kakeknya, sama abahnya sekali. Makanya mereka suka ada ruangan atas. Jadi bikin ruangan khusus buat korban, buat menyendiri, buat menyendiri tempat khusus buat mengasihkan diri dari orang lain. Ngapain ibadah? Jikir, motoran. Nah, kalau tiap malam dibangunin jam segitu. Masya Allah. Jadi dididiknya nggak ada yang tahu. Tahu jadi dia keluar aja. Sama amat abahnya Habib Naufal. Dipanggil. Orang tahunya dagang. Orang tahunya dagang. Karena memang begitu dagang. Ya, apa itu bawa dagangan kain, material maksudnya. Nah, cerita dari temannya. Ya, di Iwan yang sawanan. Biasa dia. Itu orang panggil emang apa cari ada kalian tahu begitu alam itu nanya. Nah, apa ini dari BPP menjadinya yang bocah dari bawah disuruh ganti besok ada. Siapa yang tahu? Nah, ini saya nggak paham. Ya, makanya aulia dilantiknya itu 2 malam. Cuman kita jangan ikutin lagi aulia, beda kelas kita. Memang bangsa jam 1 sampai subuh. Kalau kita nggak bisa, kalau besok mau datang, mau kita kan gitu saya. Lah ini yang mau kerja, dia di kantor begini ya, mengurangi nilai nanti betul ya. Jadi kalau jam 1 tahajud, nampak lagi. Kami juga ngajarin begitu. Kami juga kerjanya begitu. Karena dia tahu kapasitas umatnya. Kalau dia pengen dari awal sampai akhir bisa nggak? Bisa, takutnya kesian. Diberlakukan pada umatnya kayak nggak kuat. Makanya Nabi menanda masuk ke patung malam tidur lagi. Begitu. Bini juga begitu. Berarti pada selamanya lebih. Ya Allah, kakinya lebih pakai kok lepas di kalau ini lama banget ya Allah, bantu ngancang banget gitu urusannya. Udah pengen banget kan gitu urusannya. Nggak mau. Lihat bagaimana ya berita wanita yang salehah. Kalau dia udah habis sholat, dia neng dulu enak. Mas Budi biasa umpat. Apakah Mas Budi berhajat dengan diri dulu? Biasa. Kalau seandainya Mas Budi berhajat, maka saya tinggalkan kekhusyukan saya, kelezatan saya dalam ibadah malam ini. Saya akan beribadah yang memenuhi hasrat Mas Budi. Biasa. Umpat. Memang malah langsung ngumpul mimpi. Istri yang soleh. Tak mikir gitu.
Katanya. Udah cepat dan sakit ramahnya bisa unik. Makanya bini sih ada gitu ya. Kalau ada repot tulisannya. Jadi artinya di dalam ibadah semuanya sesuai kemampuan. Nanti Allah atau abdul taatlah pada Allah sesuai kemampuan. Kapasitasnya nggak sama. Ya, kapasitasnya. Kau bocah di pesantren sama. Jam 3 nya bangun sama kan gitu urusannya. Kemampuan ibadahnya belum. Ada yang udah dulu apa di sudut masjid jadi tidur lagi bisa nggak? Ya nggak sama. Jadi kalau keluarga itu beda-beda ya mana urusannya. Begitu. Ini kayak jebolan pondok nih. Pondok yang jebol. Nah, Abi Hurairah berkata, anna Rasulullah SAW bahwasanya Nabi SAW Rasulullah bersabda, yarji'u rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yarqa thuluthul lail al-akhir. Yarji'u apa yang dilakukan? Nazar yang itu turun Tuhan kita ya setiap malam ke langit dunia ya ketika ya sepertiga malam akhir. Bahasa turun awal jangan dimaknakan seperti memaknakan perbuatan makhluk. Ya, kalau turunnya Allah gimana ya? Nah, tapi itu pakai tanda, pakai sayap, kan gitu. Hah? Atau lompat atau gimana? Jangan. Paham ya? Kalau nanti begitu kita khawatir tauhid kita rusak. Ya, ternoda. Makanya kata ulama ada yang mengatakan Allah menurunkan rahmatnya pada sepertiga malam terakhir. Luar biasa kalau ngaji ya. Di bawah bisa salah. Allah turun, berarti Allah butuh tempat kalau begitu. Betul ya? Padahal Allah nggak butuh tempat. Ya namanya atas bawah kan itu berarti perlu namanya ke atas ke bawah lirik. Ya, nah, dimaknakan oleh ulama kita Allah Tuhan kita menurunkan ya rahmatnya pada sepertiga malam terakhir. Disitulah dia berseru, man yaqumi fa'astajibalah. Barang siapa yang saat ini berdoa, tidak bermohon kepadaku akan berbagai macam permohonannya, fa'astajibalah, maka saya akan dijabah, saya akan penuhi doanya. Tuh, makanya sepertiga malam terakhir waktu dijabah itu udah dibangunin malamnya sepertiga ayat yang jam 3 ya jam 3 udah sepertiga akhir jam 4 apalagi kan subuh itu lagi tuh jam 3 itu udah Masya Allah dibangunin buru-buru udah lompat bersih-bersih kalau pengen mandi tapi jangan lama-lama takutnya kebablasan waktunya kehabisan ya udah bersih aja dulu sikat gigi cebok istinja kan gitu untuk deh gelar sejadah sholat ya pakai kain dulu pakai baju kan gitu jangan lupa kalau kita habis hari ini bersih lepas sholat aja kan gitu ya tapi pakai kalau perlu pakai juga gitu di rumah juga undang-undang beli pakai wah Masya Allah matanya tertutupan ini ya kakek yang benar. Kalau di rumah mesti lebih rapi. Kalau ke musola kita belum bisa karena merasa tak pantas kan gitu. Adat dan lainnya di rumah. Saya punya guru tuh asal ngajar, praktik, ya bawa pesan, sesuatu segala macam. Dia pakai safari dulu, kayak bikinin gitu. Kopi yang itu, nggak pernah ke sholat. Saya hepet kayak itu, terus atasin tambah cepat kopi. Tapi kalau ibadah di rumah, dari anak-anak ini pakai dua.
doa. Sorban. Begitu apal Quran. Itu kan alhamdulillah kan Quran di luar semua. Ya kan Quran di luar semua kan. Nah, iya. Ya apa? Quran udah di dalam. Masya Allah. Baca. Itu bocahnya. Ya, karena keseringan ayat dibaca dia hafal juga. Jadi kalau ayat lupa diterusin. Masya Allah. Dibaca. Karena dia maju dia berdoa. Ya, baik. Ayat itu bisa saling. Dia awal. Tapi kalau ibadah malah dia rumah lengkap semua. Oh, gak ada bukti. Tuh, jadi kalau bilang kita pedagang apa kalau ibadah beda gitu. Masya Allah. Jangan waktu dagang pakai dua waktu udah banyak. Lu dagang angkut dagang apa ya? Tuh, jadi repot kan jadi orangnya jadi sempit urusannya. Biasa aja gitu. Ya. Ya Allah. Man yakuni pasti dibilang ada yang siapa yang bermohon kepadaku aku kabulkan. Bangun jam 9 kita minta sama Allah. Karena kita masih banyak kebutuhan, kita masih banyak permohonan kita untuk urusan ini, urusan itu. Ya, banyak kan? Banyak. Urusan kontrakan, cicilannya, kan gitu. Ya urusan apa lagi kerjaan, urusan bocah, banyak itu. Minta Allah. Minta. Mania saluni, apa dia? Adakah yang minta sama saya kasih. Rengek sama Allah. Kalau senang, rengek sama manusia, gede. Lo lagi, budi, kenapa lagi budi, bisa gitu. Betul ya? Nanti ngerengek lo sama bini juga beda urusannya. Ya Allah, papa kan tadi udah gitu. Ya Allah, rengek sama manusia, minta lo jalur kan gitu. Bener gak? Bener orang bocah aja mandil tuh. Ya, saya mau belum lama, saya mau lagi kesel ya. Bener gak? Ayo aku kan? Tuh, betul ya? Ya Allah deh, emang bapak ini buat kan itu urusannya. Emang bapak ini orang kaya banyak duit. Dari tadi kamu 1000, udah berapa ribu itu? Masya Allah. Masa saya kena rokok gitu urusannya. Ya harus repot ambil dulu yang bisa terjadi. Jawaban. Kalau kita manusia pada akhir juga ada keterbatasan. Pantas kalau memang jadi kesel, kan gitu. Marah. Kenapa? Dia nggak kaya. Betul nggak? Yang kaya juga masih mikir, kan gitu. Kita terus-terusan minta. Ustaz Taki datang lagi ke dia. Wah, ini Ustaz berarti ininya. Besok datang lagi, habis urusannya. Apalagi sih kan gitu urusannya. Kemarin urusan ini udah, urusan itu masih minta lagi. Emang pada kemarin kaum muslimin bingung urusannya. Emang saya doang, ada pun yang lain. Habis tabungan gua, gitu urusannya. Kenapa? Karena ada dibilang manusia tak punya kekayaan yang hakiki, betul nggak? Iya. Kekayaan yang ada pada semua, betul kan? Ya biar juga takut habis dia. Tuh, ya karena merasa nggak punya. Minta Allah bilang, minta oh ini kurang airnya gimana kurang airnya ya Allah. Banjir. Udah 3 anak 3 kolam ya Allah. Ya Allah ini gimana ya Allah? Ya Allah minta Allah. Allah senang. Allah bilang. Kenapa? Karena terlihat bagaimana status yang sesungguhnya diri kita sebagai Allah yang sangat butuh. Iya karena butuh, iya ya Allah hanya kepadamu kami ibadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Makanya jangan sungkan. Kalau dibangunin malam begitu bangun deh. Tangan menciumnya doang. Cepokin, tidurlah. Saya bukan orang sini. Orang sini saya tahu banget. Yang beda, yang gitu.
فإنك غفرت للأليم. Ya Allah, enak gitu. Hah? Ada lagi kasihkannya. Bagaimana Abdullah bin Alwi al-Haddad? Sakabani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sakabani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kita ini sudah diliputi ya oleh ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicukupkan kita dengan ilmunya Allah. Qad ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Dari semua bentuk permintaan kita dan ikhtiar kita, usaha kita. Kita minta sama Allah ini itu. Kita ikhtiar di jalan Allah. Semua yang kita lakukan, semua yang kita minta itu sudah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'u'ani wabtihani syahidun li bibtiqani. Ya Allah, maka doa kita, permohonan kita kepada Allah sebagai saksi bahwasanya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca 3 kali ya Allah kawin, ya Allah, ya Allah kawin. Kan gitu. Maksudnya udah aja makan ya boleh deh. Minta. Masya Allah. Ya. Nah, dari hadis ini menunjukkan begitu mulianya waktu sepertiga malam. Manfaatnya bangun, jalin warna, asal dalam alhamdulillah. Penting bocah ngapain 100 rakaat liburnya 5 bulan kan bisa Ustaz. Mendingan 2 rakaat tapi dia ketimbang berapa 100 rakaat liburnya 5 bulan. Kata malaikat takbir gitu. Habis ini tanggung ya. Habis ini dari deh keluar kemana ya bentar. Mentegi penyok nih. Biasa. Kami bilang doang mentegi penyok. Wakala Jabir. Kami Nabi Yaqub berkata, sahabat yang bernama Jabir, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna fil laili sa'atan la yuwaffiquha rajulun minkum yas'alullah azza wa jalla fiha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika mustahilun rahmatullah. Ada sahabat Jabir, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahwasanya di tiap malam itu ada satu waktu. Ya, tiap malam itu ya sesungguhnya ada satu saat, satu masa, satu ya waktu yang di situ sangat ideal. La yuwaffiquhu rajulun minkum. Tidaklah seorang dari kalian itu bertepatan dengan waktu itu di mana dia minta kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, Maha Mulia. Ya, kita minta pas waktu tersebut akan kebaikan urusan dunia kita, urusan akhirat kita, melainkan Allah kasih. Dan keberadaannya tiap malam. Keberadaannya tiap malam. Maka sudah ada diri kita. Itu ya berjuang diri kita untuk bisa memanfaatkan setiap waktu malam, bermunajat, berdoa kepada Allah. Seandainya malam itu bertepatan waktunya, insya Allah dikabul semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keberadaannya
husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya? Silakan. Silakan di luar itu. Hari ini pengen nanya di mana ke tempat nikah lagi kan gitu. Jadi kali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan untuk Bapak itu bangun di Jakarta yang dikerjakan setiap malam itu apakah tadi ada atau dengan surat obat atau surat kalau itu kan harus berapa Kalau kita ingin mengukur ya, dan tolak ukurnya itu Rasulullah atas semua kegiatannya nggak bisa, nggak mampu ya. Karena bagi Nabi ada kekhususian, keistimewaan. Jadi kalau buat Nabi ini apapun yang datang dari Allah wajib jadi wajib. Ini bukan di umatnya sunnah. Kalau bangun malam wajib, wah habis kita urusan. Betul kan? Betul kan? Bangun itu berdosa mulu kita, makanya harus ditahan juga, kan gitu saja. Bagusnya malaikat tak punya nafsu. Kalau malaikat punya nafsu dilukain itu urusannya terus itu. Betul kan? Bukan kalau kalian kemukaan gitu. Malaikat yang berperang kita, betul ya? Iya ditendangin mati dulu gitu ya. Mentah sampai operasi kan gitu saja. Lah ini malaikat, ya. Nah maka kita nggak bisa mencontoh 100% kepada Nabi. Kan gitu. Akan kegiatannya, akan amaliyahnya. Tapi yang dilakukan Nabi itu contoh dan jadi syariat. Contohnya, Nabi masuk penuh malam, misalnya dihitungkan dari jam bangun dia sampai surga. Kalau dilakukan bisa tidak? Bisa. Tapi dia khawatir nanti timbang umatnya, mampukah mereka? Ya, makanya Nabi itu bangunnya ya terkadang dari awal, gitu. Ya, terkadang sepertiga malam kedua. Ya, terkadang sepertiga akhir sampai subuh. Gitu. Buat siapa? Jadi aturan syariat buat umatnya. Gitu. Berapa rakaat? Nabi jangan ditanya. Kalau kaki-kakinya memang berdarah berapa rakaat? Bagaimana lama? Tapi kok saya jatuh Aisyah yang selalu dampingin sampai sedih. Lihat Nabi itu. Dan Nabi kalau sekali membaca satu rakaat itu pahamin, itu bisa berapa surah? Nah, ini sahabat yang pernah ngikutin, kira-kira Al-Baqarah 5 ayat kayak gini kan? Ya, mulai ngomong kira-kira Allah Akbar aja, nggak terus sampai satu surah. Al-Baqarah 2 juz lebih. Betul nggak? Mau kayak gitu? Makanya kita apa? Kirim sahabat ke lagi itu kagak nyambung Ali Imran. Tuh. Nah kira-kira yang kuat apa gitu? Ini nggak? Betul kan? Apalagi ini yang mudahan kita ya Allah, angok dulu urusan gitu. Lama banget. Dalam yang di belakang, aduh kalau dia lupa gue terus ini gimana gitu. Jadi nggak bisa. Ya, itu yang dikatakan bil mu'minina rahufur rahim. Benar-benar rahim sampai dalam amaliyah ibadah. Jangan kamu musahin buat bicara. Itu yang dilakukan tuh tahajudnya lama, rakaatnya banyak, ambil berdarah-darah bengkak-bengkak buat siapa? Buat umat.
biar nanggung tuh buat umat nih. Ya, Aisyah radhiyallahu melihatnya sedih. Hampir aja kalau bahasa kini nih bahasa Papua, lo lagi gitu amat sih dah. Ibarat kayak begini, kayak gak ada waktu lain. Mereka juga perlu dipeluk kan gitu bahasanya. Ini benar nih. Ada kata-kata apalah aku nak abdan syukur. Emang gak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Dan yang Nabi lakukan itu semuanya demi umat. Nabi sampai nggak makan 3 hari. Terlihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, terlihat lagi Abu Bakar Siddiq sedih, nangis, ya Rasulullah ini amat ya udah saya masak enggak, jangan Umar, jangan biarin ini. Ini sebagai apa? Ya bahasanya buat nanggung, jangan sampai umatku menderita. Biarkan Allah. Rasulullah. Umat itu nyamuk. Lalu kemudian senangkan, dia semakan sendiri. Ada lagi 2 nama. Apa yang semua kan ya? Nah, harus bagaimana? Berapa rakaat? Itu ada di dalam kitab Majmu' yang diluruskan. Ada yang riwayat 8 rakaat. Ada yang 12 rakaat. Tapi sepakat ulama, tahajud itu masuknya mutlak. Gitu. Jadi bilangan rakaatnya nggak terbatas. Jadi mau 20 rakaat silakan. Mau 2, ya saya 2 dulu. Beda yang budi, beda. Ya, dia tugasnya malam di urusannya. Ya, alhamdulillah. Langsung kelapa kan gitu. Ya. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 100. Robi'atul Adawiyah, Robi'ah, Waliyah, wanita salihah, ya itu nggak kurang dari 500 orang. Bini kita, alhamdulillah, alhamdulillah ya, alhamdulillah, kita nggak bangun, kan gitu. Ya Allah. Awal budi terbina diciptakan ya bocor ya bocor ya Allah ini Robi'ah 500 rakaat gak kurang. Ali Zainal Abidin sebagai datuknya para habaib dari kuliah Nabi itu 1000 rakaat. As-sajjad, maka disebut as-sajjad karena banyak sujudnya. Sholat sunat, ya, gak kurang dari 1000. Udah ada di sini yang 1000 rakaat. Ya itu di sini. Ya Allah, ngomong kan. Ini jauh. Ya. Jadi berapa sekali tadi? Sesuai dengan ada yang merujuk kepada hadis Nabi Majmu' 8, ada yang 12. Kita bikin 11, 8 tahajud, 3 witir. Yang witir, asal lagi pengen banyak segitu, lagi pengen maksudnya, lagi pengen banyak. Biasanya nggak pengen kan gitu. Kita nggak pengen buat aja itu udah cukup ya sama witir 1 tidak jadi gitu ya. 8 tahajud dengan sunnah dulu saya gabung. Tahajud dengan sunnah taubat, tahajud dengan hajat, tahajud dengan istighfar, boleh digabung. Jadi kan bisa-bisa tahajud dulu, taubat dulu, hajat dulu, kan sholat malam juga itu namanya. Betul kan? Mendingan sekali kan? Sholli sunnatal wudu wa tahajud. Dapat sunnah dulu, dapat tahajud. Sholli sunnatal tahajud ma'at taubat. Dapat tahajud dengan sholat sunnah taubat. Sholli sunnatal tahajud ya ma'al hajat.
Di caranya tadi. Ini ada yang ada. Dibingung nih. Terima kagak kita nih. Gitu. Terima kagak istiqoroh kan gitu. Oh tadanya Masya Allah. Wah ini boleh berarti nih. Kan gitu. Enggak. Jadi istiqoroh itu enggak selamanya kita minta petunjuk untuk ditentukan mana yang terbaik, mana yang harus kita lakukan, mana pilihan yang kita ambil. Hari-hari yang kita jalani, kita juga pengen kebaikan. Betul ya? Gitu. Makanya jadi istiqoroh. Apa begitu? Ya, bagi begitu. Kalau malam nih, tadi kalau malam, tuh keseringan saja kalau nggak. Beda sama Randy. Lu bangun malam, kontrol lele. Iya, kita tuh ada ringsang kan gitu. Apa yang berangkat ke ringsang? Jadi begitu. 2 rakaat tahajud kita niatin dengan dulu. Obat, hajat, terus istighfar. Dikit biasa. Apa yang kita baca? Di tengah malam itu banyakin istighfar, sayyidul istighfar, banyakin la ilaha illa anta. Doa tutup dengan 3 witir. 21 yang lebih bagus. Ketimbang langsung 3 rakaat. 21. 21. Cakep. Formasinya cakep main bola. Biasa. Ya pas kan? Cakep. Jadi 11. Kalau nggak punya niatan lain, nggak ada istiqoroh, apa yang saya pengen pilih biasa. Nggak ada hajat. Saya rasa hajat saya alhamdulillah udah dicukupi. Taubat ya alhamdulillah udah istighfar kita. Kalau kebanyakan benarnya kan bisa saja. Umpama gitu. Udah witir aja semua. Witir semua. Antum sepertiga malam bangun, sholat witir 11 rakaat 2 tahajud kan? Tahajud. Karena pengertian tahajud ibadah yang dilakukan pada waktu malam setelah tidur dan sudah isya. Jangan salah tuh, setelah tidur juga udah. Ini belum isya, ketiduran, bangun tahajud dulu, nah itu yang begitu. Isya dulu, udah isya, dia baru dia tahajud. Itu Pak Erul. Jangan keder, ada salah pengertian soalnya. Yang penting udah tidur, bangun malam, sholat tahajud. Isyanya kemana? Isya. Oh jadi gitu Pak Ustaz, isya dulu. Iya, wah selama ini saya salah. Nah gitu. Nih yang dari perusahaan agama begitu, pengen ibadah, nggak tahu ilmunya. Tapi alhamdulillah masih diberikan hidayah kepada Allah, masih mau mengakui kehilafannya. Terus gimana kita katakan? Sip, udah jalan terus, berubah polanya. Besok kalau memang tertidur, bangun, dahulukan yang wajib isya, baru nanti tahajud. Jadi orang witir 11 di tengah malam itu atau 3 malam terakhir berarti udah tahajud. Orang witir udah pasti tahajud. Orang tahajud belum tentu witir, betul ya? Makanya ulama kalau nggak ada niatan lain, witir 11 lebih utama. Gitu. Jangan buat-buat. Baca sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Rokaat kedua kul ya. Pesanannya baca tuh al-hakumut wal asr ya, digabung. Apalagi wailul. Saya begitu. Kalau ngapain 11 itu begitu saya. Witir. Jadi seperti hatam tadi tetapi dari al-hakumut. Mau dapat tuh sama. Dapat
Amin. Kalau dulu yang nyebut-nyebut juga ada maksudnya, ada doa. Insya Allah dari doa dan Amin. langkah kaki insya Allah Amin. botak terus.